Halo semuanya, selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu persamaan garis singgung lingkaran juga dia, dimana nanti kemarin kan bagaimana persamaan garis singgung lingkaran kalau dia ada titik singgungnya. Nah, sekarang hari ini kita masuk bagaimana kalau seandainya ada gradiennya. Nah, begitu ya. Ada gradien. Jadi kalau nanti ada gradien dikasih tahu sama soal, tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien sekian. Nah, pasti dikasih tahu ya persamaan lingkarannya. Misalkanlah persamaan lingkarannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, nih, gitu ya. Jadi kalau ini persamaan lingkarannya, ini kan berarti berpusat di 0,0 gitu. Nah, persamaan garis singgung lingkarannya ini saya buat misalkan persamaan garis singgung lingkarannya rumus umum seperti biasa, y sama dengan mx tambah c. Jadi kalau kita mau mencari persamaan garis singgung lingkarannya, kan ini yang mau kita cari. M itu kan sudah ada dikasih tahu oleh soal. Nah, M ini sudah ada dikasih tahu oleh soal. Maka apa yang belum ada? Bagus. Yang belum ada itu adalah C-nya. Bagaimana mencari C? Mencari C, cobalah dulu kau substitusi. Apa yang disubstitusi? Y itu ke lingkaran. Sama kan seperti pelajaran yang sebelumnya. Untuk mengetahui hubungan antara garis dengan lingkaran, kita substitusi dulu garis itu ke lingkaran. Jadi kalau seandainya kan X sama dengan 5 kurang Y, maka X-nya itu kita ganti pada lingkaran menjadi 5 kurang Y, atau Y-nya itu menjadi X kurang 5, 5 kurang X. Nah gitu dia ya. Jadi kita substitusi terlebih dahulu Y-nya ke lingkaran, ini persamaan lingkarannya kan gitu. Jadi kan dengan demikian nanti kalau ini persamaan lingkarannya, maka X kuadrat tambah, nah Y itu tadi MX tambah C, ini kita kuadratkan karena dia Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah berarti X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat. Nah ini dari mana ini semua ini? Nah ini semua diperoleh dari, ya ini semua diperoleh dari penjabaran pangkat 2 MX tambah C. MX pangkat 2 M kuadrat X kuadrat, C pangkat 2 C kuadrat. Lalu kan ada lagi kan 2 kali MX kali positif C, 2 MCX atau yang biasa kita kenal dengan itu ya. Nah jadi dikurangkan dengan R kuadrat. Dari mana kita tahu kurang R kuadrat? Ini pindah R kuadratnya ke kiri kan jadi kurang itu ya. Nah ini yang kita dapatkan begitu. Maka ini kan nanti jadi persamaan kuadrat, di mana harus kita kelompokkanlah dulu X kuadrat ini dengan yang M kuadrat X kuadrat. Maka dengan demikian kan tarik keluar di X kuadrat, di dalamnya kan berarti 1 di sini koefisiennya, koefisien di sini M kuadrat, berarti M kuadrat tambah 1 itu. Lalu ditambahkan dia dengan 2 MCX tadi tambah C kuadrat kurang R kuadrat. Nah udah dapatmu dia berupa persamaan kuadrat yang baru. Nah karena dia bersinggungan, nah ini kenapa diskriminan sama dengan 0? Ini kan dia garis singgung, garis yang menyinggung lingkaran. Nah materi yang sebelumnya kan kalau ada garis menyinggung lingkaran kan diskriminannya sama dengan 0. Apa itu diskriminan? B kuadrat kurang 4AC. Jadi B kuadrat kurang 4AC itu harus 0. Maka dengan demikian kita hitung 2MC kuadrat. Dari mana 2MC itu? Iya kan. Nah 2MC itu inilah kan, MC itu kan rumus kan B kuadrat, inilah B nya kan begitu, ini si B, lalu inilah jadinya si A, ya ini si A, lalu inilah menjadi si C. Nah begitu ya. Nah berarti B kuadrat 2MC kuadrat kurang 4 kali A kali C. Jabarkan pangkat 2 nya kan nanti ada di sini 4. Nah ini pun ada 4. Nah 4 nya abaikan aja, ibaratnya seperti bagi 4 gitu, semua bagi 4 semua. Tinggallah di M kuadrat C kuadrat dikurang ya. Yang kita kali jadinya yang 2 ini kali yang ini gitu, karena kan 4 nya hilang. Maka dengan demikian kan kamu kalikan nanti bakal dapat yang ini. Maka nanti yang tersisa adalah M kuadrat R kuadrat, karena M kuadrat C kuadratnya itu habis. Maka dengan demikian kan tersisalah dia M kuadrat R kuadrat kurang C kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 0. Saya pindahkanlah minus C kuadratnya ke kanan, tapi saya tulis dia di sebelah kiri, berarti dia jadi C kuadrat. M kuadrat kali R kuadrat tambah R kuadrat.
akar daripada C-nya adalah akar daripada R kuadrat. Tarik keluar R kuadratnya kan begitu kan. Di dalam jadinya kan M kuadrat tambah 1. Berarti diperolehlah C itu adalah R akar dari M kuadrat ditambah 1. Nah, seperti itu ya. Itulah C-nya. Jadi kalau udah dapat C-nya, maka kesimpulannya apa? Persamaannya tadi jadinya kan ini Y sama dengan MX tambah C. M-nya sudah ada nanti dikasih tahu soal. Itu ya. Berarti tinggal C-nya. C-nya dari mana diperoleh? Nah, yang kita dapat tadi R-nya, yang ini tadi kan. Berarti dengan demikian dari sini kita masukkanlah ke situ, jadi C yaitu R, kan boleh ditukar posisi R-nya ke depan. R dari akar M kuadrat tambah 1. Nah, kalau kamu perhatikan di situ, kan dia dalam bentuk akar dari M kuadrat tambah 1. Ingat, akar dari suatu bilangan bisa positif, bisa negatif. Contoh, akar 25 nanti dapatmu hitungannya kan bisa aja positif 5, bisa juga dia negatif 5. Makanya kan, kalau ada ditanya persamaan garis singgung lingkaran, ya, persamaan garis singgung lingkaran dengan ada gradiennya, ada gradien, maka nanti garis singgungnya itu ada 2. Nah, kenapa? Inilah contohnya garis singgung tadi kan begitu, yang menyinggung lingkaran tersebut. Ini garis pertama. Nah, garisnya ini katakan gradiennya gradien A gitu. Kalau dia ini gradien A, ini kan juga gradiennya A ini. Kemiringannya juga A, ya. Kalau garis bertranslasi atau bergeser, gradiennya itu tetap. Ingat ya, transformasi. Garis yang kalau dia digeser, gradiennya itu tetap, letaknya yang berubah. Translasi kan artinya bergeser, ya, posisinya yang berubah. Kalau gradien dia tetap sama. Jadi kalau dia gradien, ditanya apa persamaan garis singgung lingkarannya, persamaan garis singgung lingkarannya itu ada 2. Nah, kalau digambar dia ini satu lagi di sininya, di sisi yang lain gitu. Nah, ini ya, satu lagi. Bisa mengerti ya? Nah, jadi kalau saya gambarkan dia kan, inilah satu lagi dia, tapi dengan catatan gradien yang sama, begitu. Inilah garis yang satu lagi gitu. Ini yang pertama, nih yang kedua gitu, ya. Jadi makanya dia ada 2 nanti. Waktu perhitungan pun ada 2 dia. Kamu ambil yang positifnya, satunya lagi ambil lagi yang negatif begitu. Nah, jadi itulah dia rumusnya. Kalau dia berpusat di 0,0. Nah, bagaimana kalau ada sebuah lingkaran yang pusatnya bukan di 0,0, di sembarang titik, katakan sembarang titiknya bagaimana kalau dia berbentuk X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini bentuk umumnya ya. Kalau nanti dapat yang berbentuk seperti ini, ingat, artinya kalau berbentuk seperti ini itu bisa jadi ya lingkaran yang berpusat di 0,0, dia digeser sejauh A, ya. Sejauh A itu artinya bergeseran A nya karena dia X, berarti ke kanan ke kiri gitu ya, ke kanan A atau ke kiri A gitu. Kalau dia B berarti ke atas B, ke atas ya, lalu ke bawah gitu, pergerakan B itu atas bawah karena dia kan Y. Maka dengan demikian kan itulah artinya. Jadi sebenarnya lingkaran yang ini dengan ini bedanya itu hanya dia bergeser, bertranslasi gitu, bertranslasi dengan matriks T A B gitulah dia kira-kira kalau lingkaran yang ini gitu. Maka dengan demikian kan, kalau ada persamaan umum garis singgung lingkarannya sudah dapatmu tadi, maka untuk mencari garis singgung lingkarannya maka bergeser juga gitu, bertranslasi juga lah garisnya. Ini kan tadi rumus umumnya kan. Maka dengan demikian dari rumus umum ini, di sini kan Y-nya kurang B, berarti ini pun Y kurang B gitu. Nah, di sini dia X kurang A, maka di sini pun X kurang A begitu. Ya, yang lainnya tetap dia. Nah, itulah dia nanti materi kita hari ini mengenai persamaan garis singgung lingkaran kalau seandainya pada soal ada gradien. Sekarang kita lanjutkan ke contoh. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 2Y tambah 6 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 3Y kurang 4X kurang 7 sama dengan 0. Maka ini kan persamaan umum lingkarannya nanti X kurang A kuadrat sampai seterusnya sampai di R kuadrat. Itu kan pusatnya A, B, jari-jarinya R. Persamaan garis singgung lingkarannya tadi udah saya tuliskan, ini saya pindahkan ke sini. Y kurang B sama dengan M kali X kurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, dari sini kan B itu sama A itu, A, B kan pusat.
R itu adalah jari-jari, M itulah gradien. Sudah ada nggak gradien dari garis singgung itu dibilang? Belum. Kita cari, ada petunjuk. Apa petunjuknya? Katanya harus tegak lurus dengan 3Y kurang 4X kurang 7. Nah, saya pernah ajarkan bahwa kalau ada garis berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, ingat ya, yang X sama Y-nya sama-sama di ruas kiri atau sama-sama di ruas kanan, berlakulah dia gradien adalah min koefisien X per koefisien Y. Maka kan ini garis yang dikasih tahu oleh soal. Gradiennya itu kan nanti min koefisien X per koefisien Y, yaitu 4/3. Nah, itulah katakan nanti sebagai M1. Karena dia saling tegak lurus, maka M1 kali M2, ya, dua gradien yang saling tegak lurus itu dikalikan min 1 gitu. Maka gradien garis singgung lingkaran yang harus kita gunakan adalah minus 3/4. Nah, seperti itu ya. Maka gradien sudah ada. Pusat sama jari-jari belum kita cari. Nah, kalau begini persamaan lingkaran, kita kan sudah belajar tentang persamaan umum lingkaran. Langsung kan, ini dibagi min 2 kan begitu, hasilnya min 3. Ini dibagi min 1, hasilnya berapa? 1 gitu. Itulah pusatnya. Udah dapat pusat, yaitu si A sama si B-nya, berarti tinggal apa yang belum? Jari-jari. Nah, untuk mencari jari-jari, kalau udah ada pusatnya, kan langsung kuadratkan aja masing-masing. Min 3 kuadratkan, 1 kuadratkan, selalu kurang apa? Kurang C pada lingkaran, bukan C pada garis. Ya, bisa ngerti ya, ini kan C pada garis, ini C pada lingkaran gitu, kurang 6. Nah, berarti dapatlah nanti jari-jarinya itu 2. Maka tinggal masukkan ke rumus. Y kurang, ingat ya, Y nggak diganti. Y dikurang B-nya berapa? B-nya 1, berarti kurang 1. Sama dengan min 3/4. Dari mana min 3/4 ini tadi? Nah, ini gradien tadi kan gitu. Nah, X tambah 3. Kenapa X tambah 3? X dikurang, kan X kurang A, A-nya min 3, berarti X tambah 3. Tambah kurang 2 akar min 3/4 kuadrat tambah 1. Nah, berarti dengan demikian ini jadinya, ya kita hitung, ini kan nanti 9/16 nya ini. 9/16 tambah 1 itu adalah 16/16. 9 tambah 16 kan 25/16. 25/16 itu adalah 5/4. Maka semua saya kalikan dengan 4. Semua kali 4 berarti 4Y kurang 4 sama dengan, ini hilang per 4-nya, langsung min 3 kalikan ke masing-masing. Min 3X min 9. Plus minus lah dulu dibuat gitu. Plus minus berapa? 2 kali 5, karena 4-nya tadi udah habis karena dikali 4 semua ya kan, kali 4. Maka dengan demikian 4Y kurang 4 sama dengan ini tadi kan gitu. Maka dapatlah dia, saya pindahkan min 4-nya ke kanan, kan jadi 4 ketemu dengan min 9 kan jadi min 5. Maka 4Y min 3X pindah ke kiri jadi tambah 3X. 4Y tambah 3X sama dengan min 5 tambah kurang 10. Nah gitu. Nah, inilah yang saya maksud tadi, gradien garisnya ada 2. Coba kalau seandainya kita ambil yang tambah 10, maka persamaan garisnya adalah 4Y tambah 3X sama dengan min 5 tambah 10. 5. Kalau ambil yang negatif, 4Y tambah 3X sama dengan min 5 kurang 10, min 15, begitu. Nah, kalau kau perhatikan kedua garis ini, kan gradiennya itu sama itu. Ya kan? Sama dia gradiennya kan? Gitu ya. Kenapa sama? Yaitu tadi karena dia garis singgung kan. Kalau garis yang menyinggung lingkaran sudah saya jelaskan tadi gambarnya itu, kalau ini contohnya lingkaran, ini contohnya garis singgung pertama, kan bisa juga garis singgung yang keduanya dari sini diambil, begitu. Gradiennya sama, hanya dia bergeser. Kira-kira seperti itu dia. Oke, itulah dulu mengenai contoh soal kita dari persamaan garis singgung lingkaran kalau ada gradiennya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.